kita akan belajar metode Frobenius. Metode Frobenius. Apa itu metode Frobenius? Itu ini. Jadi itu ada solusi persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini. Yang berbentuk misalnya solusinya itu Y sama dengan cos X dibagi X kuadrat. Nah, cos X dibagi X kuadrat. Ini kalau kita deretkan kan begini. Deret cos itu begini. Lalu X pangkat 4 dibagi 4 faktorial lalu min. Kalau cos ini 1 min X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, dibagi X kuadrat. Maka kalau masing-masing suku saya bagi X kuadrat itu akhirnya ketemu ini 1/X kuadrat lalu min 1/2 faktorial lalu plus X kuadrat dibagi 4 faktorial lalu min dan seterusnya. Nah, kalau solusinya persamaan diferensial seperti ini kan bukan deret pangkat. Nah, padahal dulu waktu kita belajar tentang solusi PD dengan metode deret itu bentuknya deret pangkat. Nah, ini bukan deret pangkat, karena deret pangkat itu pangkatnya itu bertambah besar dan tidak ada pangkat yang negatif. Ini kan pangkatnya negatif karena jadi X pangkat min 2. Atau ada lagi yang seperti ini nomor 1, nomor 2, ada lagi yang bentuk solusinya itu begini. Akar X dikalikan sinus X misalnya. Maka solusi deretnya adalah ini X pangkat setengah, kemudian sin X itu begini 3, lalu 3 faktorial, ini 5, ini 5 faktorial, dan seterusnya. Maka kalau kita uraikan jadi berapa? Jadi X pangkat setengah min X pangkat 7/2 dibagi 3 faktorial plus X pangkat 11/2 5 faktorial lalu min dan seterusnya. Nah, ini juga bukan berbentuk deret pangkat, karena deret pangkat itu pangkatnya selalu positif. Nah, jadi kita sering menjumpai sebuah persamaan diferensial yang kalau kita selesaikan berbentuk deret itu deretnya semacam ini. Nah, ketika kita punya bentuk-bentuk semacam ini, maka menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode deret itu harus kita ubah. Dan bentuk perubahannya itu dikenal sebagai metode Frobenius. Maka jadi gini, jadi awalnya solusi deretnya kan begini. Solusi deretnya kan Y sama dengan sigma, N sama dengan 0 sampai tak berhingga N X pangkat N. Seperti ini kan. Nah, kalau kita menjumpai semacam ini, maka ini munculnya X pangkat setengah atau munculnya X pangkat min 2. Ini kalau saya naikkan pangkat min 2, ini diganti menjadi begini. Awan berubah, nah ini berubah menjadi begini. Nah, di depan Y itu diberi bentuk X pangkat S. X pangkat S sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga, lalu AN ini sama X pangkat N. Jadi yang ini, yang notasi sigma itu katakanlah miliknya ini, miliknya kosinus, miliknya sinus, lalu X pangkat S itu miliknya 1/X kuadrat atau miliknya X pangkat setengah. Jadi kalau misalnya yang atas itu berarti S-nya min 2, kalau yang bawah itu X-nya setengah. Nah, kita mencari S-nya berapa? Itu. Atau kalau ini saya nyatakan dalam notasi sigma, itu yang X pangkat S kan bisa kita masukkan di di depan sigma itu menjadi AN X pangkat N plus S. Nah, ini. Jadi metode Frobenius itu adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial juga, tetapi bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini. AN X pangkat N plus S. Nah, kita akan mencari nilai S-nya berapa. Seperti ini misalnya, ini S-nya setengah. Yang ini S-nya pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, saya kasih ilustrasi gini. Nah, saya kasih contoh
bagaimana kita menyelesaikan metode Frobenius itu. Misalnya saya punya persamaan diferensial begini. Ini saya pertahankan metode Frobeniusnya, bentuk deretnya. Nah, saya kasih contoh ini. Jadi misalnya saya punya ini E kuadrat Y double aksen plus 4XY aksen plus E kuadrat plus 2Y sama dengan 0. Nah, misalnya kita punya ini. Ini kalau kita selesaikan dengan cara biasa nggak bisa. Nah, maka supaya ini bisa kita selesaikan dengan gampang nanti, ini kita kalikan saja. Jadi menjadi E kuadrat Y double aksen plus 4XY aksen plus E kuadrat Y plus 2Y sama dengan 0. Oke. Terus, nah solusinya ini. Nah, solusinya seperti yang saya sampaikan tadi. Solusinya berbentuk begini. Sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N plus S. Kita menganggap penyelesaian ini adalah ini, maka seperti yang sudah kita pelajari, maka ini saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini, saya masukkan ke sini, nah lalu Y aksennya. Nah, Y aksennya itu menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga. Ini kalau saya turunkan kan menjadi N plus S AN X pangkat N plus S min 1. Turunan pertamanya ini. Lalu turunan keduanya ini diturunkan lagi, Y double aksen sama dengan sigma 0 sampai tak berhingga. Ini kalau saya turunkan lagi kan menjadi N plus S kali N plus S min 1 AN lalu X pangkat N plus S min 2. Nah, jadi maka kita punya Y aksen, punya Y double aksen, lalu masukkan ke sini. Nah, setelah itu caranya seperti yang sudah kita pelajari itu. Setelah masing-masing bentuk ini sudah kita ketemukan, nah ketiganya saya masukkan ke sini semua. Maka lalu dibuat tabel. Nah, dibuat tabel begini. Nah, satu buat tabelnya begini. Ini sudah pernah kita lakukan ketika mencari solusi deret. Ini solusi deretnya begini. Suku pertama itu koefisien X pangkat S. Oke, saya buat tabelnya saja begini. Ini X pangkat S plus 1, lalu X pangkat S plus 2 dan seterusnya sampai terakhir itu X pangkat S plus N misalnya. S plus N. Kemudian pertama kali ini E kuadrat Y double aksen. Ini ada E kuadrat Y double aksen, lalu ini 4XY aksen, ada 4XY aksen, lalu E kuadrat Y, lalu terakhir 2Y. Nah, 2Y ini kan persis sama yang sudah kita lakukan itu. Nah, lalu masing-masing dicari koefisiennya. Begini, jadi ketika E kuadrat kalikan Y double aksen, kalau ini itu saya kalikan E kuadrat. Nah, kalau Y double aksen saya kalikan E kuadrat itu kan hasilnya gini. N plus S min 1 AN X E kuadrat dikalikan ini kan tinggal N plus S. Nah, lalu koefisien X pangkat S itu kan berarti N-nya 0. Jadi ketika kita mencari koefisien X pangkat S itu nilainya berapa, itu kan N-nya 0. Maka nilainya ini kita ganti N-nya dengan 0. Ini 0, ini 0, berarti hasilnya adalah berapa? S. Lalu N-nya 0, S min 1. Lalu AN. Nah, itu S kali S min 1. Kali A0 karena N-nya 0, sorry, ini A0. Jadi saya ulangi, kita punya ini karena kita kalikan dengan E kuadrat, maka X min 2 kali E kuadrat itu tinggal N plus S. Ketika saya mencari X pangkat S,
itu berarti N-nya 0, maka dipasang ini 0, ini 0, ini 0, maka jadi itu. Lalu 4X Y aksen. Kalau Y aksen ini saya kalikan 4, maka X-nya itu tinggal X pangkat ini. Nah, ketika saya mencari X pangkat S itu kembali N-nya 0, berarti menjadi SAN, N-nya 0 berarti S kali A0. Tapi ada 4-nya, jadi 4 kali S lalu A0. Ya, jadi ini saya kalikan 4, Y aksen dikalikan X itu berarti X-nya tinggal pangkat N plus S, karena kita mencari koefisien X pangkat S, maka N-nya 0. N-nya 0, ini juga 0, ini 0, tinggal S. Nah, lalu yang X pangkat 2Y, nah, kalau ini saya kalikan X kuadrat, maka menjadi X pangkat N plus S plus 2, maka yang ini nggak ada. Nah, ini tidak ada. Tidak ada. Kemudian 2Y, nah 2 kali Y, 2 kali Y, kita mencari X pangkat S, berarti N-nya 0, berarti 2 kali A0. 2 kali A0. Nah, begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Sekarang ini, nah sekarang ini X kuadrat Y aksen, kalau saya kalikan X kuadrat tinggal ini, ketika saya mencari X pangkat S plus 1, berarti N-nya 1, ini 1, ini 1, berarti menjadi 1 plus S, 1 plus S, ini 1 berarti S saja, oke, kalikan S, lalu menjadi A1, jadi 1 plus S, kalikan S kali A1, nah dan seterusnya, Anda bisa meneruskan ini menjadi 4, oke, saya tulis saja ini menjadi S plus 1 atau 1 plus S, ini A1, ini tidak ada, lalu ini 2A1. Nah, begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya termasuk yang terakhir itu kalau Anda teruskan, itu Anda punya ini. Nah, Anda cek sendiri lagi, caranya sama. Ini N plus S min 1 AN, lalu ini 4, N plus S, ini AN, ini A, untuk yang deretan ini itu AN min 2, lalu terakhir ini 2 AN. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kalau Anda kelompok-kelompokkan, nah kemudian tadi kan ceritanya ini, jadi Y double aksen masuk sini, Y aksen masuk sini, Y-nya masuk sini dan sini sama dengan 0, berarti koefisien masing-masing itu kalau saya jumlahkan ke 0, berarti ini tambah ini sama dengan 0, ini tambah ini sama dengan 0, demikian seterusnya. Maka di bagian 1 itu kalau saya jumlahkan, kemudian jumlahnya sama dengan 0, itu kita punya ini. Nah, kalau Anda jumlahkan, Anda lihat di X pangkat S itu kan ada A0 semuanya, maka jadi ini begini, jadi S kuadrat min S ditambah 4AS, ditambah 4S ditambah 2 kurung tutup A0 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi S kuadrat plus 3S plus 2 A0 sama dengan 0. Nah, karena A0-nya tidak sama dengan 0, karena koefisien yang dicari, maka ini ketemunya 0. S kuadrat plus 3S plus 2 sama dengan 0. Orang mengatakannya sebagai persamaan inisial. Persamaan inisial. Ini persamaan ini muncul pada kolom pertama ini. Nah, persamaan inisial itu kita bisa mencari nilai S-nya. S-nya kalau saya faktorkan kan L plus 1 sama S plus 2 sama dengan 0, maka S-nya bisa min 1 atau S-nya bisa min 2. Maka persamaan diferensial yang kita cari tadi ada dua nilai S, bisa min 1, bisa min 2. Nah, kita akan menyelesaikan untuk S min 1 seperti apa, untuk S sama dengan min 2 seperti apa. Nah, sekarang gini, kita menyelesaikan satu saja sebagai contoh. Untuk S sama dengan min 1, untuk S sama dengan negatif 1,
Untuk S sama dengan negatif 1, kalau saya masukkan ke sini, S-nya saya ganti negatif 1 kan berarti berapa ini? Ini negatif 1, negatif 1. Ini juga saya ganti negatif 1, saya ganti negatif 1. Berarti ini ya. Jadi maaf, jadi untuk S sama dengan negatif 1 kita masukkan ke sini, bukan di kolom pertama, karena kolom pertama sudah menghasilkan persamaan inisial. Untuk S sama dengan negatif 1 kalau saya masukkan ke sini kan ini 0. 1 dikurangi 1 0, ini 1 dikurangi negatif 1 0, maka tinggal ini sisanya 2A1. 2A1 sama dengan 0, maka A1-nya 0. Nah, ini. Maka ketika A1 sama dengan 0, nanti akan Anda punya A3, A5, A7 dan seterusnya itu sama dengan 0. Jadi koefisien yang indeksnya ganjil itu ketemunya 0. Maka A1-nya 0, maka semuanya itu 0. Nah, kemudian untuk S sama dengan negatif 1 itu kamu masukkan ke sini pada kolom terakhir saja supaya mudah. Jadi untuk S sama dengan ini sama nanti. Yang kolom ini Anda masukkan, kolom ini Anda masukkan. Nah, supaya gampang itu kita langsung masuk ke kolom yang terakhir saja. Nah, untuk S sama dengan negatif 1, kalau kamu masukkan ke sini, kemudian kamu jumlahkan sama dengan 0, itu ini saja. Jadi supaya tidak ribet begini. Jadi menjadi AN. Ini AN-nya saya keluarkan, ada AN-nya saya keluarkan. Lalu S-nya saya ganti negatif 1, berarti menjadi apa? Berarti N negatif 1, N negatif 2, karena S-nya negatif 2, lalu menjadi plus 4, N negatif 1, plus 2, kurung tutup AN, lalu sebelah kanan itu min A, N min 2. Jadi seperti itu. Jadi N-1, N-2, 4, N-1 dan seterusnya. Nah, ini kalau kamu selesaikan, oh ini AN-nya salah satu saja. Sudah saya tuliskan di sini. Maka koefisien yang ke N itu nilainya negatif AN-2 per N dikalikan N plus 1. Kalau kamu hitung ini, itu nanti ketemunya N kali N plus 1. Nah, gitu. Nah, ini berlaku untuk N lebih besar sama dengan 2. Nah, gitu. Nah, dari sini Anda bisa mencari N yang ganjil. Yang genap. Kalau ini kan yang ganjil 0 semua, sekarang yang genap. Kalau misalnya Anda mencari A2. Mencari A2 itu berarti min A0 per 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu 3 faktorial. Nah, 2 kali 3 itu 3 faktorial. Lalu A3-nya 0. Kemudian A4. A4 itu minus, ketika saya mencari A4 itu kan min A2 per ini 4 menjadi 4 kali 5 atau 5 kali 4. Tetapi A2-nya kan ini menjadi min, A2-nya kita ganti ini menjadi plus A0 per 5 kali 4 kali 3 faktorial kan berarti 5, 4 kali 3 faktorial itu 5 faktorial. Nah, jadi A2 min ini, A4 ini, lalu A5 0, kemudian A6 itu muncul lagi. Nah, A6 itu kira-kira ketemunya mesti minus A0 per ini 2, 3 faktorial, 4, 5 faktorial. Nah, kalau 6 pasti 7 faktorial. Nah, gitu dan seterusnya. Nah, kalau sudah berarti semua nilai ini itu kamu masukkan ke deret Frobenius tadi. Jadi kita punya A1, A3, A5, A7, 0, kemudian yang genap itu 2, 4, 6. Nah, habis itu lalu kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke deret ini. Nah, kita masukkan ke deret ini. Kita masukkan ke Y. Tadi penyelesaiannya kan sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N plus S. Tapi tadi S nya kan negatif 1, maka sigma
N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N negatif 1. Oke, terus Anda jumlahkan mulai dari 0 A0, A0 nya 0, A0 nya ini tetap ada menjadi A0 X pangkat negatif 1, lalu A1 nya 0. Setelah A1 0 berarti A2 nya ini, A2 nya min A0 per 3 faktorial. Kalau 2 berarti ini X. Kalau A2 kan berarti ini 2, ini 2 min 1 kan X. Lalu A3 0, kemudian A4 ini plus A0 per 5 faktorial. Kalau A4 berarti X pangkat 3. X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi saya ulangi, A0 diganti, A1 diganti, A2 diganti, A3 diganti. Maka akhirnya Anda dapat itu, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi begini. Jadi menjadi ini A0, A0 nya keluar, ini 1/x min X per 3 faktorial plus X pangkat 3 5 faktorial lalu min dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda ganti, misalnya kalau saya keluarkan X kuadrat, itu kan menjadi ini X min X pangkat 3, ini X pangkat 5, ini min. Nah, begitu dan seterusnya. Maka kalau Anda lihat yang di dalam kurung itu kan deret sinus, maka penyelesaian persamaan diferensial yang tadi adalah A0 sinus X per X kuadrat. Nah, ini kan beda dengan yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Jadi penyebutnya itu ada fungsi, ada variabelnya. Jadi itulah contoh metode Frobenius. Nah, ini penyelesaian untuk S sama dengan negatif 1. Untuk S sama dengan negatif 1. Sementara tadi ada S sama dengan negatif 2 yang satunya. Maka untuk S sama dengan negatif 2 bisa Anda gunakan untuk latihan, caranya sama. Seperti itu. Nah, metode Frobenius ini yang digunakan untuk menjelaskan persamaan diferensial berikutnya yang hari ini akan kita singgung secara singkat. Itu metode Frobenius itu digunakan untuk menyelesaikan PD Bessel. Jadi persamaan diferensial Bessel itu fungsi PD yang berikutnya yang akan kita diskusikan itu bentuknya begini. Nah, bentuknya begini. X kuadrat, Anda bisa cari di banyak buku referensi. Itu bentuknya begini, X Y aksen, kemudian X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0. Atau biasanya ini digabung jadi satu menjadi X kali X Y aksen, ini Y aksen, plus X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan diferensial Bessel. Nah, ini pun penyelesaiannya harus menggunakan metode Frobenius, mencari Y-nya sama dengan berapa. Maka penyelesaiannya seperti tadi, misalnya Y-nya sama dengan sigma, N sama dengan 0 sampai tak berhingga, AN, X pangkat N plus S seperti tadi. Maka kita butuh Y aksen. Nah, supaya gampang, Y aksennya ini, oke, saya tulis saja begini supaya ini Y aksennya itu sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga. Kalau Y aksennya kan berarti N plus S, lalu ini AN X pangkat N plus S min 1, itu Y aksennya. Kemudian kita butuh ini, gini, ini enggak ada, ini aksennya di sini. Jadi dua suku ini itu bisa kita buat satu suku begini. Ini yang X Y aksen di aksennya kan menjadi ini tetap,
menjadi X Y double aksen. X Y double aksen dikalikan X kan menjadi X kuadrat Y double aksen, ditambah ini diturunkan 1, tinggal 1 kali Y aksen kali X itu kan X Y aksen. Nah seperti itu. Nah kemudian kita mencari X Y aksen. Nah berarti X Y aksen ini kita cari X Y aksen itu sama dengan Y aksennya itu kita kalikan X, jadi menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga. Kalau saya kalikan dengan X ini berarti min satunya hilang, menjadi N plus S AN X pangkat N plus S. Jadi begitu. Kemudian sekarang aksen, kemudian saya aksen. Ini saya turunkan, berarti kan nilainya sama dengan sigma 0 sampai tak berhingga. Ini saya turunkan menjadi N plus S kuadrat AN X pangkat N plus S min 1. Gitu. Nah kemudian terakhir X dikalikan X Y aksen. Kalau ini saya kalikan X itu sama dengan sigma 0 sampai tak berhingga. Ini saya kalikan X berarti X-nya pangkat min 1 hilang, berarti menjadi N plus S pangkat 2 AN X pangkat N plus S. Nah jadi gitu, jadi seperti itu. Nah kemudian setelah itu seperti tadi ini dibuat tabel. Tabelnya ada isinya ini, lalu X kuadrat Y dan min P kuadrat Y. Jadi kalau saya buat tabel begini, jadi ini yang pertama ini X, ini dulu X dikalikan XY aksen, lalu berikutnya ada X kuadrat Y, ada X kuadrat Y, lalu terakhir min P kuadrat Y. Nah sudah, lalu sama. Kemudian suku pertama itu mulai dari X pangkat S itu, ini X pangkat S, ini X pangkat S plus 1 dan seterusnya sampai terakhir itu X pangkat S plus N. Sama dengan tadi pokoknya. Nah seperti ini. Nah begini. Seperti ini. Nah seperti ini, kemudian ini Anda isikan. Nah, Anda isikan nilainya. Seperti misalnya ini X dikalikan X Y aksen yang menyangkut X pangkat S. Ini kan kalau saya mencari X pangkat S itu kan E-nya 0. Kalau saya mencari X pangkat S kan berarti E-nya 0. Maka ketika E-nya 0 berarti ini menjadi 0, jadi S kuadrat A0. Di sini ada S kuadrat A0. Gitu, S kuadrat A0. Lalu X kuadrat Y pasti nggak ada yang X pangkat S, nggak ada. Lalu min P kuadrat Y, min P kuadrat dikalikan Y, min P kuadrat dikalikan Y berarti ini dikalikan P kuadrat, berarti yang koefisien X pangkat S ini kan berarti E-nya 0, berarti min P kuadrat A0, min P kuadrat A0. Nah begitu seterusnya. Demikian pula ini X dikalikan X Y aksen ini, kalau saya mencari S plus 1, pangkat S plus 1, berarti E-nya 1, ini 1, ini 1, berarti menjadi S plus 1 kuadrat kali A1. Jadi S plus 1 kuadrat dikalikan A1. Ya, begitu seterusnya. Ini enggak ada, ini menjadi min P kuadrat A1. Min P kuadrat. Jadi kalau ini min P kuadrat Y, berarti kalau saya mencari koefisien S plus 1 kan berarti E-nya 1. Berarti menjadi A1 kali min P kuadrat. Termasuk ini. Nah, termasuk yang ini. Yang terakhir itu kalau Anda isikan mesti isinya gini. Nanti dicek saja, ini menjadi N plus S kuadrat AN. Ini menjadi AN min 2
Lalu terakhir adalah min P kuadrat AN. Gitu, kemudian kita jumlahkan, masing-masing saya jumlahkan sama dengan 0. Maka kalau ini saya jumlahkan, itu ketemu menjadi S kuadrat min P kuadrat kali A0. Maka penjumlahan yang kolom pertama, itu Anda punya ini. Penjumlahan yang kolom pertama itu menjadi S kuadrat min P kuadrat A0 sama dengan 0. Nah, karena A0-nya tidak sama dengan 0, karena yang akan kita cari berarti S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0. Ini yang dikenal sebagai persamaan inisial tadi. Yang ini menghasilkan S-nya sama dengan plus minus P. S-nya sama dengan plus minus P. Itu. Kemudian karena ini sudah kita gunakan untuk persamaan inisial, maka ada dua pilihan, misalnya seperti tadi untuk S sama dengan P. Untuk S sama dengan P, kita masukkan ke sini, kita masukkan seperti tadi ke kolom kedua. Jadi menjadi hasilnya menjadi ini ada A1 saya keluarkan, S-nya saya ganti P menjadi P plus 1 kuadrat min P kuadrat, kemudian kali A1, karena A1-nya saya keluarkan, saya ulangi, S-nya diganti P menjadi P plus 1 kuadrat A1 min P kuadrat A1 sama dengan 0. Nah, ini menghasilkan A1-nya 0. Karena ini kali sama dengan 0, sementara ini tidak sama dengan 0, maka yang 0 adalah A1. Nah, ketika A1 sama dengan 0, maka A3, kemudian A5, kemudian A7 dan seterusnya itu ketemunya. Nah, kemudian yang bermanfaat itu suku yang terakhir ini. Nah, kalau suku terakhir itu Anda jumlahkan, itu menjadi begini. Nah, suku terakhir itu menjadi N plus S kuadrat plus N plus S kuadrat. Nah, ini AN-nya saya jadikan 1. AN sama dengan saya pindah ke sana menjadi min AN min 2. Karena ini tambah ini sama dengan 0, berarti kan bisa pindahkan. Maka kalau Anda hitung, Anda ketemu begini, min AN min 2 per, ini bisa Anda tuliskan gini, menjadi N kali N plus 2P. Anda hitung sendiri, ini ke sini menjadi seperti itu. Atau biasanya karena ini dalam rangka mencari yang ganjil kan 0, yang tidak 0 itu kan yang genap, maka biasanya ditulis begini, N-nya itu saya ganti 2N, maka setiap N yang sebelah kanan itu saya ganti 2N, karena kalau 2N itu kan selalu bilangan genap. Ini menjadi 2N, ini 2N, ini 2P, itu menjadi min A 2N min 2 per, nah ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, 2 nya keluar, ada N nya, kemudian N plus P. Nah itu sudah. Nah kemudian itu baru ketemu koefisiennya. Nah baru ketemu koefisiennya seperti ini. Jadi misalnya kita mencari A2. Kalau mencari A2 nilainya berapa? A1-nya kan 0. Nah, sekarang A2-nya. Mencari A2 itu berarti N-nya 1. Maka lalu menjadi min, saya ulangi, mencari A2 itu N-nya 1, berarti 1, ini 1. Berarti menjadi min A0 per 2 pangkat 2. N-nya 1 berarti 1 plus P. Nah, jadi A2-nya ini min A0 dibagi 2 pangkat 2, 1 plus P. Nah, tetapi bentuk 1 plus P itu biasanya kalau fungsi Bessel itu dinyatakan dalam bentuk fungsi gamma. Ada rumus begini, fungsi gamma P plus 2 itu sama dengan P plus 1 kali fungsi gamma P plus 1. Maka ini seper P plus 1 itu saya ganti menjadi
fungsi gamma P plus 1 dibagi fungsi gamma P plus 2. Maka di buku bentuk ini dituliskan begini, min A0 fungsi gamma P plus 1 per 2 pangkat 2 fungsi gamma P plus 2. Nah seperti itu. Jadi fungsi A2 sama dengan min A0 kali fungsi gamma P plus 1 dibagi. Nah, demikian pula A4 dengan cara yang sama. Anda bisa mencari A4 dengan rumus ini. Oke, ini saya hapus itu. A4 nya sama. Jadi kalau Anda mencari A4 itu berarti N nya 2, berarti menjadi min, N nya 2 berarti A2 per 2 pangkat 2, N nya 2 berarti ini 2 pangkat 2, N nya 2 menjadi 2 pangkat 3, ini 2 plus P. 2 plus P, tetapi A2 nya kan ini. Nah A2 nya ini maka diganti saja menjadi, akhirnya Anda punya ini. Nah, akhirnya sama dengan A2 nya kamu ganti ini menjadi plus, menjadi A0 per 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 1 plus P dikalikan 2 plus P. Nah tetapi 2 plus P itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi gamma lagi, bahwa fungsi gamma P plus 3 sama dengan P plus 2 kali fungsi gamma P plus 2. Maka seper ini, seper P plus 2 itu bisa kamu ganti menjadi fungsi gamma P plus 3 dibagi fungsi gamma P plus 2. Maka ini kamu ganti, maka menjadi begini. Maka fungsi gamma P plus 2 nya nanti akan menghilangkan, karena ada fungsi gamma P plus 2. Maka ini hasilnya, kalau Anda hitung itu hasilnya begini. A4 itu bisa dituliskan begini, A0 dibagi 2 faktorial 2 pangkat 4 fungsi gamma P plus 1 per fungsi gamma P plus 3. Nah gitu. Jadi 2 pangkat 5 itu diganti 2 kali 2 pangkat 4, tapi 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2. Jadi ini dipisah begini. Ini kan 2 kali 2 pangkat 4, tapi 2 itu kan 2 faktorial. Nah supaya apa nanti? Supaya nanti bentuk penulisannya itu gampang. Nah sekarang kita punya A1 nya 0, A2 nya ini, A3 nya 0, A4 nya ini, A5 nya 0, kemudian A6 nya bisa dicari. Nah maka setelah itu dimasukkan. Nah, maka fungsi Bessel itu memiliki penyelesaian begini. Jadi kalau Anda masukkan, itu kita punya bentuk fungsi Bessel begini. Dimasukkan saja, jadi hasilnya begini. Jadi dimasukkan ke sini, dimasukkan Y sama dengan tadi bentuknya kan begini. 0 sampai tak beringgal AN X pangkat N plus S. Tapi penyelesaian kita kan S sama dengan P. Nah, penyelesaian kita itu kan S sama dengan P. Jadi sama dengan sigma. Persamaan inisial yang kita masukkan itu kan kita pilih S-nya sama dengan P. Itu lalu menjadi sigma. Oke. Kita jumlahkan saja. Sama dengan, ini mulai dari 0 menjadi A0. Ini 0 berarti X pangkat P, lalu A1 X pangkat 1 plus P, lalu A2 X pangkat 2 plus P, lalu A3 X pangkat 3 plus P, dan seterusnya. Nah lalu nilai-nilai tadi Anda masukkan. Nah kalau Anda masukkan itu hasilnya ketemu begini. Nah, kalau Anda masukkan itu ketemu begini. A0 ini kalau sudah saya sederhanakan bentuknya begini. Fungsi gamma 1 plus P
lalu kurung buka 1 per fungsi gamma P plus 1 min X kuadrat 2 pangkat 2 fungsi gamma P plus 1 plus X pangkat 4 per 2 faktorial, ini 2 pangkat 2 pangkat 4 fungsi gamma P plus 3 kurung tutup dan seterusnya, ini kurung awal tutup. Nah, kalau Anda masukkan itu hasilnya seperti itu, dan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi begini, atau sama dengan ini bisa dituliskan begini, A0 2 pangkat P X per 2 pangkat P fungsi gamma 1 plus P. Ini kan sama, ini 2 pangkat P dibagi 2 pangkat P kan 1, itu sama begini. Ini saya sisipi fungsi gamma 1. Fungsi gamma 1 itu kan 0 faktorial, itu kan sama dengan sama-sama 1. Nah, saya tuliskan begini kan tidak mengubah apapun, lalu ini minus. Oke, saya hapus dulu. Ini minus 1 per fungsi gamma 2 P plus 2, lalu ini X per 2 pangkat 2, lalu plus ini ada seper fungsi gamma 3 2 faktorial fungsi gamma 3, lalu ini P plus 3, lalu ini X per 2 pangkat 4 dan seterusnya. Jadi X per 2 pangkat 4 itu berasal dari ini, ada X pangkat 4, ada 2 pangkat menjadi X per 2 pangkat 4. Ini ada X per 2 pangkat 2 berasal dari X kuadrat, dengan ini jadikan 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu jika A0 itu saya pilih nilainya ini seper 2 pangkat P dikalikan 1 plus P atau sama dengan 1 per 2. Fungsi gamma ini kan P faktorial. Jika ini maka Y disebut fungsi Bessel. Jadi kalau A0 itu saya pilih hasilnya ini, maka Y yang ini itu disebut dengan fungsi Bessel. Maka bentuk fungsi Bessel itu simbolnya ini, simbolnya JP. Nah, P-nya itu nilai P-nya tadi, yang bisa P sama min P tadi. Maka fungsi Bessel itu kalau ditulis lengkap bentuknya begini. Kalau ditulis lengkap, maka JP-nya saya tuliskan gini. Maka fungsi Bessel untuk order P itu sama, atau X itu karena dia sebagai fungsi X itu nilainya sama dengan 1 per fungsi gamma 1 fungsi gamma 1 plus P, yang tergantung P-nya berapa nanti, lalu ini X per 2 pangkat P, lalu min 1 per ini fungsi gamma 2, ini fungsi gamma 2 plus P dikalikan X per 2 pangkat P plus 2, lalu berikutnya jadi plus 1 per ini 3 plus P, ini pangkat P plus berapa, P plus 4 plus dan atau min dasar. Nah, inilah fungsi Bessel order P. Jadi polanya gampang diikuti. Anda lihat ini penyebutnya itu fungsi gamma P kali fungsi gamma 1 plus P, fungsi gamma 2 plus P, fungsi gamma 3 plus P. Jadi ini 1, 2, 3. Lalu fungsi gamma 1 plus P, 2 plus P, 3 plus P. Nah, pangkatnya itu pangkat P plus 2, pangkat P plus 4. Ini berikutnya adalah pangkat P plus 6. Nah, inilah fungsi Bessel order P. Nah, Anda bisa mencari misalnya untuk P
sama dengan 0. Anda tinggal mengganti setiap P itu dengan angka 0, ada deret. Mungkin Anda bisa mencari P setengah, ganti semua harga P dengan setengah dan seterusnya. Nah inilah penjabaran dari polinomial fungsi Bessel. Dan kalau Anda lihat masing-masing sukunya itu dia selalu melibatkan fungsi gamma yang sudah kita diskusikan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya.